aibnya. 정말 원래대로 돌아가고 싶어요. Singkat cerita, setelah selesai menemani Jaiha berlatih, Hyojo berniat mengantarnya pulang. Tapi di tengah jalan, Jaiha memintanya untuk diantarkan ke sebuah sauna saja, yang sejenis penginapan gitu, karena dia merasa tak enak jika pulang ke rumah. Hyojo yang merasa bahwa hal ini adalah kesempatan agar bisa dekat dengan Jaiha, kemudian mengajaknya untuk menginap di apartemennya. Akhirnya Jaiha pun mau ikut untuk ke apartemen Hyojo. Setelah mereka sudah sampai di apartemen, tiba-tiba mantan pacarnya datang, di mana dia datang untuk meminta maaf dan menyesali keputusannya. Selain itu dia juga mengajaknya untuk balikan lagi dengan Hyojo. Tapi karena Hyojo sudah terlalu kecewa, akhirnya dia pun meminta Sang-woo untuk pergi. Hyojo yang malam itu tidak bisa tidur, mencoba mendekati Jaiha dan sedikit mengusap pipinya. Jaiha pun terbangun. Tanpa basa-basi dia lalu mencium gurunya tersebut. Karena memang Hyojo juga memiliki perasaan terhadap muridnya ini, dia pun hanya bisa pasrah dan akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Semenjak malam itu hubungan antara keduanya pun semakin dekat, di mana saat sekolah mereka juga sering bercocok tanam meskipun secara diam-diam. Hari perlombaan pun tiba. Hayoung yang tengah menonton Jaiha menari, dia melihat Jaiha dengan sorot matanya yang hanya tertuju pada Hayoung. Ternyata Hayoung juga ada di situ, yang tentu saja membuatnya cemburu. Setelah perlombaan itu selesai, Hyojo pun berusaha menemui Jaiha. Tetapi setelah dicari-cari, dia tak kunjung bertemu dengannya. Ternyata Jaiha kini tengah bersama Hayoung di parkiran mobil. Di situ Hayoung mengatakan bahwa dia bersedia membiayai biaya sekolah dan kuliahnya asal Jaiha berhenti datang kepadanya. Tetapi hal itu ditolak oleh Jaiha, di mana dia enggan untuk menjauhi Hayoung. Selain itu dia juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Hyojo hanyalah sebatas kepura-puraan saja, di mana dia tak benar-benar menyukainya. Hyojo yang tidak menemukan Jaiha di lokasi perlombaan memutuskan untuk menunggu di rumah Jaiha. Tak lama kemudian Jaiha pun pulang bersama Hayoung, dan di sini terlihat jelas kemesraan di antara keduanya yang rupanya mereka sudah saling dekat kembali. Keesokan harinya saat kelas dimulai, Hyojo meminta pada Jaiha untuk ikut bersamanya, di mana dia ingin mendengar penjelasannya langsung tentang kemana dia semalam, sekaligus untuk memastikan tentang perasaan Jaiha kepadanya. Setelah mereka saling berhadapan, di sini kita akan ditunjukkan sifat asli Jaiha, di mana sambil tersenyum dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tak memiliki perasaan apapun terhadap Hyojo. Selain itu dia juga mengatakan bahwa tujuannya dekat dengan Hyojo hanyalah untuk mendapat keuntungannya saja, yaitu perlakuan khusus dan uangnya. Setelah mengetahui kenyataan itu tentunya sangat membuat perasaan Hyojo sakit. Lalu dengan perasaan yang sangat hancur itu, Hyojo kemudian pergi dan menemui Hayoung, di mana dia merasa bahwa perubahan sikap Jaiha dikarenakan ulahnya. Setelah saling berhadapan dan bicara empat mata, Hyojo kemudian mulai mengeluarkan senjata andalanya, di mana dia mengancam akan menyebarkan skandal dirinya dan Jaiha jika dia masih tetap dekat dengannya. Akan tetapi situasi pun berbalik, ketika Hayoung mempersilahkan Hyojo untuk menyebarkan hal itu, karena sekarang ancaman tersebut tak berlaku lagi baginya, di mana dia sudah menceritakan semuanya kepada ayahnya yang memang direktur yayasan sekolah tersebut. Selain itu dia juga berniat untuk berhenti dari pekerjaannya, yang secara otomatis walaupun berita itu tersebar tetap yang akan dirugikan adalah Hyojo. Benar saja, saat dia kembali ke ruang guru tiba-tiba dia dihampiri oleh kepala sekolah di sana, yang memberitahukan bahwa Hyojo adalah satu-satunya guru di sekolah yang tidak diperpanjang masa kontraknya, yang artinya sebentar lagi dia harus keluar dari sekolah tersebut. Dengan perasaan yang hancur itu, dia pun mencoba merendahkan dirinya untuk menemui Hayoung. Hyojo mencoba meminta maaf dan memohon untuk membicarakan masa kontraknya lagi dengan ayahnya agar dia tetap bisa bekerja di sekolah tersebut. Melihat Hyojo yang sampai bersimpuh kepadanya, akhirnya Hayoung mau memaafkannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membicarakan masalah kontraknya lagi dengan ayahnya. Setelah itu Hayoung pun mengajak Hyojo ke apartemennya. Karena karirnya sudah diselamatkan olehnya, mau tak mau Hyojo pun melayani Hayoung seperti memasak dan membuatkan teh. Sembari Hyojo memasak, Hayoung pun bilang kalau dia deketin Jaiha cuma untuk main-main saja. Dan tahun depan dia akan menikah dengan tunangannya dan akan pindah ke Kanada. Hayoung juga nyeritain omongan Jaiha yang bilang kalau Hyojo cinta mati sama dia sambil tertawa. Dengan santainya dia pun izin rebahan sebentar. Wajah Hyojo tampak dipenuhi dengan amarah. Tiba-tiba Hyojo berjalan menuju Hayoung yang sedang rebahan.
Lalu dengan amarahnya dia menyiramkan air panas yang sudah mendidih tepat ke wajah Haeyong, sampai akhirnya dia terbaring tak bergerak. Lalu dengan HP milik Haeyong, dia mengirim sebuah pesan pada Jae-ha dan memintanya untuk datang ke apartemennya. Jae-ha yang menerima pesan itu langsung pergi ke apartemen Haeyong. Jae-ha sontak kaget ketika melihat Hyojo di apartemen Haeyong. Hyojo langsung bilang kalau Haeyong cuma memanfaatkan Jae-ha tanpa ada rasa cinta, sedangkan dirinya benar-benar mencintai Jae-ha. Mendengar hal ini, Jae-ha malah kesal dan mendorong tubuh Hyojo ke sofa. Lalu dia pun melepaskan celananya dan dia mulai melancarkan rudalnya sebagai pelampiasan amarahnya. Dan Hyojo cuma bisa diam tanpa melawan. Setelah puas memakai gurunya, Jae-ha kemudian bersih-bersih ke kamar mandi. Sontak dia langsung kaget dan menangis sejadi-jadinya melihat jasad Haeyong dengan wajah yang melepuh. Beberapa hari kemudian tampak Hyojo sedang santai ngopi di sekolah. Sementara dari kejauhan terdengar suara sirine mobil polisi. Meski demikian, wajah Hyojo nampak tenang, seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Sepertinya dia sudah siap dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Hyojung bisa banget sih memahami perasaan Hyojo dan perasaan dengkinya pada Haeyong yang juga terasa relatable banget. Jika ada sosok seperti Haeyong di sekitar kita, rasanya juga sulit ya untuk nggak merasa iri. Hanya saja menurut Hyojung sih, karakter Hyojo ini terlalu gelap, jadi sulit buat bersimpati kepadanya, ya nggak? Yang bikin Hyojung ini kurang srek sih ketika Hyojo yang begitu cepat menyukai Jae-ha. Akan lebih masuk akal jika Hyojo ini melakukan affair dengan Jae-ha semata karena ingin membalas dendam pada Haeyong dan mungkin juga karena simpati, bukan karena memang benar-benar menyukainya. Wong yo are SMA lo yo posing dikolei toh.